Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Missing Link History. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Khalifah Rasyidin. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa tonton link yang ada di deskripsi atau yang ada di pojok kanan atas. Daripada berlama-lama, mari kita mulai saja ke videonya. Kita akan membahas tentang Khalifah Rasyidin. Khalifah berarti berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan ini pasti ada pro dan kontranya, ada juga positif dan negatifnya. Maka dari itu, jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Khalifah Rasyidin ini adalah khalifah yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Dalam makna secara bahasa, Khalifah Rasyidin ini terdiri dari dua kata, yaitu al-khilafat dan kedua yaitu Rasyidin. Al-khilafat yang berarti adalah khalifah atau suksesi pemerintahan. Sedangkan kata ar-rasyidin berasal dari kata rasyidun yang artinya orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus atau syariat Islam. Nah, pada masa puncak kejayaannya, Khalifah Rasyidin ini membentang dari Jazirah Arab sampai ke Asia Tengah di timur, bahkan sepertiga dunianya. Khalifah Rasyidin ini membuat negara terbesar dalam sejarah sampai masa tersebut. Nabi Muhammad tidak mengajarkan secara langsung bagaimana memilih pemimpin setelah dia meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan khalifah, kepercayaan, dan kepemimpinannya itu sesuai dengan karakter pribadi masing-masing. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini mulai memimpin dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq terbilang cukup banyak permasalahan di dalam negeri, berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut dengan perang bid'ah atau perang melawan kemurtadan. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara menghadapi pasukan Umawi dan ke Persia juga. Namun, sayangnya ia meninggal dunia sebelum misi ini selesai dilakukan. Banyak kebudayaan dan peradaban yang berkembang selama kepemimpinan Abu Bakar ini. Meskipun cukup singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan, yang pertama itu ada membudayakan musyawarah yang lebih demokratis. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan loyalitas umat Islam dan juga tentara kepada pemerintah, membangun pemerintahan yang tertib di pusat dan di daerah. Lalu yang keempat, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan pertempuran. Yang kelima adalah menyusun mushaf Al-Quran, dan keenam, menyejahterakan rakyat secara adil dengan membantu Baitul Mal serta mengatur zakat, infak, serta ghanimah dan jizyah. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mulai memerintah dari 634 sampai 644 Masehi. Umar juga mempengaruhi perkembangan dan kejayaan Islam di kemudian hari. Terbukti bahwa Umar memprioritaskan perluasan Islam. Perluasan Islam ini mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa dengan gaya kepemimpinan Islam yang menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Posisi Islam menyamai kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang diadopsi dari Persia. Administrasi pemerintahannya mengatur 8 wilayah provinsi yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung dari peristiwa hijrah atau Isra Miraj. Dalam aspek pendidikan, Umar merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid dan pasar, serta menunjuk guru-guru untuk tiap daerah taklukannya, bertugas untuk mengajarkan isi Al-Quran dan juga ajaran Islam, seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh virus yang seorang bangsawan Persia. Utsman bin Affan, model kepemimpinannya sangat berbeda, dimulai dari 644 sampai 656 Masehi, di mana Utsman yang berbeda sangat lembut, sedangkan Umar yang sangat tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam.
Samping itu, Utsman bin Affan diangkat di usia 70 tahun sehingga dia memimpin umat Islam sedikit lemah. Kebijakan yang paling disorot adalah kebijakan pengangkatan kerabat keluarganya. Menduduki jabatan penting seperti gubernur di daerah dan kekuasaan Islam berasal dari kerabat dekat. Selain perluasan Islam, Utsman juga membangun kota, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan perluasan Masjid Nabawi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terdapat ketidakseragaman qiraat yang menimbulkan perpecahan. Orang pertama yang mensinyalir adanya perpecahan adalah sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Kemudian, Hudzaifah melaporkan kepada Utsman agar segera mengambil langkah untuk menertibkan. Usul ini diterima Utsman, dan beliau mengambil langkah antara lain meminjam naskah yang telah ditulis oleh Zaid bin Sabit pada masa Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian membentuk panitia yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said ibnu Has, dan Abdurrahman bin ibnu Haris. Utsman memberikan tugas kepada mereka untuk menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran dan lembaran-lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Utsman bin Affan meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika membaca Al-Quran. Hal itu juga memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Utsman bin Affan di usia 83 tahun. Peristiwa tersebut membuat umat Islam bingung mencari pengganti Utsman. Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar, di mana umat Islam pada masa itu masih bersatu dan hanya terfokus pada perluasan wilayah Islam, sedangkan kehidupannya itu juga masih sangat sederhana dan belum terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Zaman Ali bin Abi Thalib wilayahnya semakin luas dan besar, perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok menantang yang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakan pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah, karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuh Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta, karena Aisyah menunggangi unta pada saat peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Janal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu muncul tiga kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murjiah, Syiah. Ketiga golongannya sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Sekian dari video yang kita bahas. Apabila kalian memiliki kritik atau masukan, kalian dapat tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support dengan subscribe channel ini dan share ke seluruh dunia agar mereka tahu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.